Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, ukhti muslimah, dimanapun Anda berada, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari beliau mengatakan, aku punya hutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa melunasi membayar hutang tersebut kecuali di bulan Sa'ban karena kesibukanku mengurus Rasulullah SAW. Tentunya kita sebagai wanita pasti ada halangan-halangan yang menghalangi kita untuk bisa melengkapi bulan Ramadan 30 hari. Di antara sebabnya apabila kita datang bulan atau yang biasa disebut haid. Apabila wanita muslimah mengalami haid di bulan Ramadan, tentunya dia akan punya hutang. Keadaan kedua bisa pula karena wanita tersebut sedang hamil atau menyusui di bulan Ramadan sehingga menyebabkan memiliki hutang. Maka hutang puasa Ramadan bagi wanita muslimah sepertinya suatu hal yang lazim, yang biasa mereka alami di saat-saat kaum muslimin khidmat berpuasa Ramadan. Lantas bagaimana kalau kita punya hutang puasa Ramadan tersebut? Kapan kita melunasinya? Kapan kita membayarnya hutang puasa Ramadan tersebut? Hadis Aisyah yang tadi saya bacakan memberikan pelajaran bagi kita bahwa membayar hutang puasa Ramadan waktunya luas, yaitu 1 tahun dari selesai Ramadan sebelum menuju Ramadan tahun depan. Dengan demikian, saudariku, ukhti muslimah, dimanapun Anda berada, kalau Anda punya hutang puasa Ramadan, maka bayarlah hutang puasa Ramadan tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Selesai Ramadan ini saya punya hutang, maka sebelum datang Ramadan tahun depan hutang itu harus sudah lunas. Sebagaimana kata Aisyah, aku tidak bisa melunasinya kecuali pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban berarti 1 bulan sebelum datang tiba bulan Ramadan. Ini berbicara tentang waktunya yang sangat luas. Yang kedua, membayar hutang puasa Ramadan ini bagaimana caranya? Puasa qada Ramadan. Cara membayar hutang puasa Ramadan apabila hutang puasa Ramadan tersebut yang belum kita bayar sebabnya adalah karena haid atau nifas, maka cara membayarnya dengan berpuasa juga. Dengan berpuasa, bukan dengan memberikan makanan kepada fakir miskin atau memberikan beras, tidak. Berdasarkan hadis Aisyah lain, beliau berkata, kunna nahidu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'i siyam walam nu'mar biqada'i as-salat. Aisyah mengatakan, kami pernah mengalami haid pada zaman Nabi SAW. Kemudian kami diperintahkan untuk membayar hutang puasa Ramadan, tapi kami tidak disuruh mengganti sholat yang kami tinggalkan ketika haid. Di sini dapat kita pahami bahwa puasa Ramadan, jika kita tidak puasa Ramadan sebabnya haid atau nifas, otomatis Anda harus membayar dengan puasa juga, bukan dengan memberi makan fakir miskin. Ya, dalam kurun waktu 1 tahun, misalkan kita punya hutang karena sebab haidnya 7 hari. Selama 1 tahun ini, 7 hari ini diharapkan lunas sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Yang kedua, cara membayar hutang puasa Ramadan, caranya dengan memberi makan fakir miskin. Ini untuk keadaan selain haid dan nifas. Contohnya apa? Wanita yang hamil, wanita yang menyusui. Apabila memang mereka lemah tidak bisa berpuasa untuk mengganti puasa Ramadannya. Wanita hamil misalkan dia lemah, tidak mampu bayar hutang puasa. Tidak mampu bayar hutang puasa dengan berpuasa, mereka tidak mampu. Begitupun wanita yang menyusui misalnya, tidak mampu untuk berpuasa membayar hutang puasa Ramadannya. Maka hendaklah orang-orang yang semacam ini, keadaannya seperti ini, membayar hutang puasanya dengan cara memberi makan fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang berat menjalankan puasa, fidyatun ta'amu miskin, hendaklah dia membayar fidyah dengan cara memberi makan fakir miskin.
Bagaimana patokan memberi makan fakir miskin? Memberi makan fakir miskin patokannya ada dua. Satu, dengan memberikan beras mentah seukuran ya 1 sok atau setengah kilo. Cara kedua, dengan memberikan nasi matang beserta lauk pauk 1 kali makan saja. 1 kali makan kepada fakir miskin. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, ketika beliau tua tidak mampu puasa Ramadan, maka beliau mengumpulkan orang-orang miskin dan diberi makan 1 kali makan malam. Misalkan beliau ini Anas bin Malik sebulan tidak puasa Ramadan, 30 hari, maka dikumpulkanlah 30 orang miskin untuk makan malam di rumahnya. Ini boleh. Jadi yang keadaannya tidak mampu untuk membayar puasa Ramadan dengan puasa, alladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, maka hendaklah dia mengganti puasa Ramadannya dengan membayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberikan makan fakir miskin. Ingat, memberi makan, bukan memberi uang. Jadi ukhti muslimah, para ibu yang dimuliakan Allah, Anda tidak boleh memberikan uang senilai makan. Misalkan kita 1 kali makan 20.000, kemudian kita berikan uang 20.000 kali misalkan 7 hari, berarti 140.000 kepada fakir miskin. Ini tidak boleh. Karena perintah Allah adalah memberi makan, bukan memberikan uang. Inilah cara dalam mengganti puasa Ramadan. Saudaraku, para ibu, wanita muslimah dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah berada di akhir bulan Jumadisani. Tinggal tersisa 2 bulan, Rajab, Sa'ban. Apakah Anda masih punya hutang puasa Ramadan? Bayarlah. Kalau memang hutang puasa Ramadan Anda karena sebab haid nifas, bayar dengan puasa juga. Namun apabila Anda termasuk golongan orang-orang yang tidak mampu membayar hutang puasa Ramadan dengan puasa, gantinya adalah dengan membayar fidyah, memberi makan fakir miskin sesuai jumlah hari puasa yang kita tinggalkan. Saudariku, ingat sekali lagi, bayarlah hutang puasa Ramadan sebelum tiba bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya untuk melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.